lagi nih di acara kita Sproutcast, Spruda Podcast. Nah, betul sekali. Pada episode Sproutcast kali ini kita kedatangan tamu spesial yakni Sar Banun, ya. Nah, Banun ini, beliau ini dari sesama perminyakan nih, angkatan 2021. Nah, halo Kak Banun. Halo, gak usah pakai kalau ya. Oke, Aman. siap. Iya. Boleh nih diceritain tentang kesibukan Banun untuk saat ini apa aja? Oke, sebelumnya makasih ya udah mau undang aku di acara Sproutcast. Ya. Jadi kesibukan aku saat ini, alhamdulillah aku jadi asisten praktikum untuk di praktikum Free Reservoir dan Petrofisika, juga asisten praktikum di PTIA untuk yang ngoding, sama jadi alhamdulillah dipercaya juga jadi asisten dosen untuk mata kuliah Petrofisika. Sama ya secara non akademik juga ada, alhamdulillah aku jadi ketua departemen dari External Affairs dari SPAPC gitu sih. Wah, sangat sibuk sekali ya teman-teman. Ya gitulah. Langsung kita masuk pertanyaan aja ya. Oke, kalau gitu. Untuk pertama nih, Banun, boleh mau nanya aku, gimana sih? Tadi kan seperti ceritain Banun, kesibukannya banyak sekali ya, kayak seperti jadi asdos, jadi asprak. Nah, kalau boleh tahu itu manajemen waktunya gimana sih? Oke, sebenarnya sih kalau manajemen waktu, aku tuh gak ada schedule yang benar-benar dibagi-bagi banget. Lebih ke kayak misal nih sekarang aku udah asisten praktikum itu kan udah ada jadwal fixnya. Kayak misal ngaspraknya di hari Senin sama hari Jumat gitu. Jadi ya bagi waktunya hari Senin itu apa yang perlu disiapin. Ya udah yang penting aku harus ngerti materinya. Sama itu sih, jadi karena emang praktikum cuma 2 jam, ya aku cuma perlu menyiapkan diri sebelumnya, kayak harus nguasain materinya. Jadi pas di hari-hari praktikum tuh kayak ya udah lancar-lancar aja, nggak perlu stresin hal-hal lain gitu. Terus kalau misal kayak organisasi gitu, itu kan emang hal yang full time ya, nggak bisa kita sangat-sangat singkirin. Jadi aku tuh kayak lebih gimana ya bagi waktunya, bisa dibilang tuh tetap ada skala prioritas. Jadi misalnya yang pertama itu adalah kuliah, karena kan tujuan aku kuliah ya buat kuliah gitu kan, bukan hal lain itu hanya sebagai secondary gitu kan, secondary needs gitu. Jadi pertama sih ya aku selalu utamain kuliah, tapi kalau misal organisasi ada perlu apa-apa, aku pasti bakal usahain diri gimana caranya biar kalau sekali dapat kerja, sekali dapat proker atau ada urusan, itu aku langsung finishing gitu. Kalau misal aku nggak bisa, karena aku berorganisasi, aku nggak sendiri. Jadi aku bisa bagi job desk itu ke yang lain gitu. Jadi nggak bisa dibilang tuh manajemen waktunya itu salah satu hal yang penting untuk mengatur waktunya. Itu selain dari diri aku sendiri, tapi dari beban kerjanya itu sendiri. Jadi ya itu, misal dari pagi itu fokus kuliah sampai sore. Nah nanti pas udah agak malam itu kan pasti bakal kepake sampai pulang gitu ya. Udah di rumah tuh di maghrib gitu. Ya udah di maghrib tuh selesaiin dulu urusan kayak di rumah perlu apa. Terus kalau udah aku lihat dulu ada tugas-tugas atau nggak diselesain. Kalau misal udah nggak ada, aku lihat organisasi itu ada yang diperluin nggak, kayak harus bikin proposal atau bikin ide-ide konsep atau harus ada meet dengan yang lain gitu. Kayak gitu sih. Jadi nggak ada yang terganggu baik kuliah, organisasi, asprak ataupun tidur. Oke, guys, sepertinya tamu kita kali ini sangat pandai ya mengatur waktu, manajemen waktu untuk kegiatan-kegiatan yang sangat sibuk ini. Nah, Banun juga ini kan dia ikut berbagai organisasi juga ya Banun ya? SPI sih, cuman banyak prokernya aja. Nah, sangat-sangat sibuk sekali ya teman-teman. Kalau dari kan pasti ada yang namanya di akademis itu ujian kan ya? Dari Banun sendiri ada nggak sih strategi atau trik khusus nih yang efektif dalam menghadapi ujian atau tugas akademis nih? Kan dari yang Banun bilang sendiri kan tugasnya banyak, prokernya banyak, sangat-sangat sibuk lah. Ada nggak sih trik khususnya gitu? Sebenarnya sih kalau buat tugas ya, kalau misal tugasnya itu dia nggak ribet, itu langsung diselesain. Dikasih tugas apa langsung kelarin. Walaupun misal tugasnya itu kita kayak gua ngerti nih gitu, nggak apa kan ngomong dulu dikit-dikit ya. Oke, maksudnya santai aja kita. Iya. Nah, walaupun tugas itu bisa dibilang nggak begitu rumit juga, ya udah mungkin aku kerjain dulu walaupun cuma jawab-jawaban yang kira-kira belum tentu aku cek kebenarannya. Yang penting tuh ada dulu draft jawaban. Jadi pas misal ternyata kayak masih ada spare waktu seminggu gitu, kan masih bisa ngaret tuh. Nah ya udah, yang penting aku progres dulu terus gue tinggal lihat ke yang lain gitu. Tapi ya itu kalau misal mepet deadline ya emang nggak mau harus fokus dulu ke tugas gitu. Atau kalau misal benar-benar nggak ngerti kan bisa nanya temen juga, ada yang bisa bantu gitu. Kalau buat ujian
sebenarnya tuh kalau ujian tuh kita nggak bisa mengandalkan SKS ya, apalagi saya orangnya nggak mau begadang kalau udah ujian, Ya, karena menurutku hal yang sangat krusial itu kalau kita ujian kan pasti kayak wah gila sih ini, apalagi matkulnya yang berat-berat, teknik gitu kan. betul, Itu betul. nggak bisa banget yang namanya tuh begadang, karena sebenarnya itu sepintar apapun, sebelajar apapun, mau belajar satu buku H-1 tuh pas di hari H tuh bakal lupa, bakal ngeblank. Itu aku pengalaman pernah gitu, terus aku kayak nangis lah kayak gila nilai gue gak banget gara-gara gue begadang. Terus ya udah aku bikin sistem baru, kalau di kelas walaupun kita nggak ngerti itu pasti kita ada titik gak ngerti kan. Walaupun nggak ngerti tuh dengerin aja dulu dosennya gitu, walaupun nggak ngerti telan aja dulu mentah-mentah, nggak ngerti ya udah jalin aja dulu, namanya juga kuliah pasti harus yang namanya belajar kan. Iya, betul. Nah ya udah, jadi pas udah mau mendekati ujian, misal ada waktu kosong nih, lagi gak ada apa sih kayak kerjaan asprak atau apa gitu, itu aku biasanya suka bikin kayak not gak rapi-rapi sih, yang penting ambil kertas kosong HVS. Iya. Terus kalau misal kayak contoh ya Metnum, kan kita suka ada latihan mandiri tuh, belajar mandiri. Nah aku tuh suka latihan coba kayak iseng coba run sendiri gitu soal, terus aku coba kerjain, oh materi ini bisa ya, dan next gitu. Nah terus aku jadi tahu mana aku bisa, mana aku nggak bisa. Nah yang nggak bisa itu difokusin belajar, yang udah bisa tuh tinggal review aja. Jadi kalau saranku kalau buat belajar itu mending seminggu sebelum ujian kalau emang sibuk banget ya. Kalau bisa tuh seminggu sebelum ujian tuh udah mulai nyicil materi, atau dibuat catatan-catatan kecil. Jadi pas udah hampir 1 ujian tinggal lihat review doang gitu. Terus ya udah tinggal tidur, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Ya udah yang penting doa, walaupun bakal stres ya, pasti semua orang kan bakal ada stresnya. Iya, betul. Tapi setidaknya ada prepare-nya gitu, walaupun nggak banget. Cuman ya itu menurutku sangat efektif sih. Yang penting tuh jangan begadang. Iya. Itu sih. Ingat ya teman-teman, janganlah bergadang. Bergadang tuh merugikan kesehatan diri kita sendiri ya teman-teman. Betul. Tapi kalau terpaksa silahkan sih, kalau terpaksa. Terus Boleh. Jangan perlu. Terus kalau ada misalnya ada materi dari dosen yang nggak bisa gitu, ataupun udah bisa pun tetap dilatih lagi ya teman-teman. Iya. Betul itu. Apalagi Dan- yang belum bisa itu. Nah, Dan ingat teman-teman, jangan SKS. SKS itu sistem kebut semalam. Itu sangat merugikan diri kita sendiri teman-teman. Benar-benar. Jadinya kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya teman-teman untuk ujian nanti. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Don. Pernah nggak sih dalam kayak belajar itu kayak ada strugglingnya, kayak aduh gimana ya cara intinya apa namanya? Misalnya ada materi nih nggak bisa, benar-benar sampai itu nggak bisa kayak, nah itu gimana cara nanggulanginnya? Kayak ada struggling apa, atau mungkin di luar oke. perkuliahan pun boleh. Sebenarnya sih kalau dibilang struggle di mata kuliah itu pasti banget. Ya. Kayak gila sih ini matkul apaan sih, berat banget gak jelas Nah, gitu. iya. Kan bakal pasti. Cuman ya itu sih kayak mungkin kalau aku percaya kita tuh kalau nggak ngerti itu pasti ada fasenya kita akan ngerti. Walaupun kadang ngertinya setelah ujian. Kan kadang gitu kan. Iya, Kayak betul. udah capek-capek belajar, ngertinya pas udah selesai, pas udah semester 1, semester ini gitu kan, baru kayak Iya. oh jadi gini materinya baru nyambung gitu kan. Ya. Sebenarnya sih kalau struggle ya itu sih mungkin istirahat dulu sejenak, ditenangin diri gitu biar pikiran tuh nggak terlalu stres juga kan, karena kita udah mumet belajar lagi kan makin ambiar gitu kan, Iya. makin buyar pikirannya. Betul. Nah jadi struggle-nya itu cara ngadapinnya ya itu sih, coba istirahat dulu sebentar, diisi dengan waktu yang apa ya, have fun gitu, biar senengin diri dulu, naikin mood. Terus kalau kita mau coba pelajarin lagi, itu coba ditanamin pola pikir kayak ini tuh nggak susah kalau kita bisa, kayak ini penting harus dipelajarin mau nggak Benar. mau. Jadi bisa lah pelan-pelan, jadi apa ya, tenangin diri dulu lah gitu. Oke. Terus dipelajari ulang dan lihat, atau mungkin kalau emang nggak bisa mengandalkan diri sendiri, coba tanya ke orang lain, atau nggak kayak lihat-lihat penjelasan di internet atau di YouTube, itu beberapa ada sih. Oke. Ya, jadi gitu ya teman-teman, kalau kita struggle tuh tenangin diri dulu pertama. Selebihnya Betul. kita berusaha. Iya, benar. Sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Oke, itu boleh. Kalau dari aku kan, kamu pernah nggak sih yang mengalami kayak kehilangan motivasi atau kehilangan semangat gitu? Pernah nggak? Pertanyaan kali ini tentang Banun, pernah nggak sih kamu kayak kehilangan motivasi gitu? Kehilangan semangat atau motivasi saat kuliah gitu? Jujur pernah sih. Itu tuh biasanya bentuk dari jenuh kuliah, kayak capek, kayak pergi kuliah pulang capek, gak ada waktu buat main atau buat waktu buat istirahat. Giliran kita main terus kita nyesel kenapa gue pakai buat ngerjain tugas gitu kan. Jadi ya motivasi hilang tuh pernah sih, cuman buat cara ngebalikinnya lagi itu
ya gimana ya, emang agak lama sih, butuh waktu seminggu kali ya kurang lebih. Itu biasanya aku kayak ya itu sih, kayak coba melihat pola pikir out of the box gitu. Kayak kalau dari sudut pandang lain sebenarnya apa sih pentingnya aku belajar gitu. Kayak jujur gue pernah pas semester 4 itu kan kayak MKM itu kan kayak Akbar gitu, otak tuh kayak Bener-bener first time kayak- kita kayak petroleum engineer kan, Iya, first betul, time betul, kan, benar-benar. kena mental Shock, semua logging, ada shock, tech ya. crash, tech bot dan lain-lain Betul, kan. betul. Jadi tuh kayak itu aku iseng sih nonton kayak di Deepwater Horizon. Ini gue nggak promosi film ya, ini cuma maksudnya contoh aja gitu. Kayak gue nonton di Deepwater Horizon terus gue kayak gila ya, itu bisa celaka. Maksudnya kan tujuannya kan baik ya, ngambil Iya. banyak buat energi dunia gitu kan. Betul, betul. Betul. Tapi dia malah terjadi kecelakaan gitu kan, blowout. Itu kan hal yang semua orang takuti dan hindari gitu. Ya, itu. Apalagi gue nonton sebagai petroleum engineer kan, jadi ini di kerjaan gue tuh bakal ada kayak gini-gini gitu. Itu sih yang bikin gue kayak, oh gue udah ngambil keputusan, gue mau masuk petroleum engineer. Gue harus punya komitmen kalau gue tuh sebenarnya belajar itu nggak sembarang belajar. Belajar itu pasti ada tujuannya. Salah satunya itu ya kalau kita belajarnya benar, kita sungguh-sungguh, ya pasti kita kerjanya tuh nggak akan aneh-aneh lah hasilnya, pasti nggak kaleng-kaleng lah. Soalnya kalau misal kita kerjanya sembarangan, kayak misal dari sekarang nih kita ngerjain, kita bikin desain apa, Iya. misal mat lumpur kita bisa bikin desain gitu, drilling fluid, ternyata kita salah perhitungan, bisa jadi kick, bisa jadi blow out. Jadi Betul banget itu. itu tuh yang bikin kayak wah gila sih, gue tuh nggak boleh semena-mena gue nggak mood, nggak mau belajar, ujung-ujungnya gue nyelakain banyak orang. Iya. Itu sih yang bikin gue motivasi, kayak pasti ada gunanya. Mungkin aku sekarang nggak ngerti gunanya belajar itu apa, tapi pasti akan kedepannya bakal paham gitu sih. Betul. Berarti kayak mesti kita tekadnya dikuatin ya. Iya, lebih ke back to our first principle and commitment. Iya. Nah, Ya gitu guys. Jadi kalau misalkan kita ada belajar atau dalam menempuh kuliah tuh ada kayak wah lagi turun nih semangatnya, itu kita kuatin guys. Kita mikir ini kita masuk kuliah ini tujuannya untuk apa dan Betul, keluarnya betul, sebagai betul. apa, sehingga kita nggak sia-sia gitu kuliahnya 4 tahun, apalagi teknik. Betul guys. Maju terus, pantang mundur guys. Nah untuk pertanyaan selanjutnya boleh, kalau menurut Banu sendiri dalam belajar itu atau misalnya ujian organisasi dan seterusnya itu indikator keberhasilannya tuh apa sih? Oh, kalau itu semua orang tuh punya standar masing-masing kan Iya. dalam kehidupan gitu. Kalau aku tuh standarnya itu kalau ujian, Hmm. aku bisa kayak ngeset KKM sendiri gitu. Oh. Kan di sekolah itu kan kita belajar KKM kan. Iya, Wah, anjir iya. gak nyampe KKM, Harusnya berarti gue gagal gitu. Iya. Sebenarnya nggak gagal juga, cuman kayak misalnya nih setiap ujian, oh matkul ini susah, udahlah gue standarnya itu misal dapat 7 lah gitu, Iya, atau iya. misal dapat 8. Hmm. Tapi kalau mata kuliahnya gampang, gue minimal 8 sih, gitu misal gitu. Nah tapi jadi kalau misal udah, sebenarnya sih gak terlalu menekan ke hasil akhir doang, Iya. tapi ini cuman sebagai motivasi aja biar semangat belajarnya gitu. Jadi kayak kalau ujian aku nggak set standar nilai. Kalau UTS tuh kayak kan ada komponen-komponen. Iya. Kayak misal kalau kompleksi kan 40% kan gede banget Iya, kan, betul. gila. Itu gue nggak tahu cara kerjanya gimana. Jadi kayak oh berarti gue UTS gue harus maksimalin nih di kompleksi. Ya minimal gue ngesetnya 8 gitu kan. Hmm. Oh kalau bisa di mata kuliah ini dia cuma 20% UTS-nya, dah gue setnya minimal 7 lah gitu, nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Jadi ngesetnya itu apa ya, nggak membebani diri sendiri, dan aku tuh bisa lihat strategi nanti IP-nya tuh keluarnya berapa gitu. Jadi nanti ekspektasinya high, tapi nggak terlalu di luar nalar otak manusia yang normal gitu. Jadi berharap tinggi, tapi pas jatuh tuh ya nggak jatuh banget sebenarnya, bisa aja. Oke, berarti bisa sekalian lihat perkembangan diri kita sampai mana gitu di limit yang KKM yang kita kasih kan. Mm-mm. Oh, Tapi kalau organisasi sih indikator keberhasilan kan kita suka bikin key result kan. Oh, Kalau iya. proposal, Ya, jadi tuh benar. kadang kayak oh jadi aku tuh patokannya kayak misal tahun lalu tuh seperti apa, tahun ini kita sepakatin bersama antara teman-teman departemen kayak ini gimana nih, kita mau kayak gimana konsep acaranya, kita ekspektasinya gimana, kita ngeset value-value sendiri gitu. Kayak kemarin alhamdulillah sudah jalan pakarku futuristik. Futuristik 1. Iya, jadi itu kayak udah ngeset sendiri kayak kira-kira nih Prokar bakal kayak gimana ya konsepnya, terus apa sih aku harapin dari orang-orang gitu, sama dari speaker seperti apa. Ya udah, jadi pas udah hari H acara aku ya tegangnya itu nggak tegang-tegang amat gitu, jadi kayak bahkan as long as memenuhi standar hatiku alhamdulillah gitu. Dan ternyata dapat banyak feedback positif dari teman-teman angkatan, adik tingkat, cutting sama alumni, kayak ada yang nge-chat kayak wah ya Allah keren banget gitu gitulah. Alhamdulillah gitu sih. Alhamdulillah. Kalau dari segi pelajaran mungkin kayak tugas-tugas atau mungkin kuis-kuis sama seperti yang ujian itu.
Kalau tuh kalau kuis kuis gue tergantung ya. Kalau kuis dadakan gue nggak ngarepin apa-apa sih, sumpah. Tapi kalau misal kuis yang kayak dibilangnya H-1 itu gue harapannya kecil sih. Tapi kalau yang tugas enggak sih, sebenarnya tergantung mata kuliah. Kalau kan ada kan matkul yang kayak Iya. kuis tapi ngomongnya kuis tapi tiba-tiba nilainya bagus banget gitu, dari mana kan ada ya karena matkul gitu. Ada beberapa matkusnya kayak gitu ya. Iya, ada juga yang bilangnya kuis pas kita belajar nilainya 645 gitu kan. Jadi tuh kayak sebenarnya tuh tergantung ke apa yang lagi dihadapin aja. Jadi kalau kuis aku sepertinya sih gak begitu tinggi-tinggi banget. Jadi yang penting tuh kuis kan selalu setiap ujian. Iya. Harapanku apa yang keluar di kuis tuh semoga keluar di ujian. Jadi aku bisa belajar di rumah kuisnya. Gitu sih. Jadi ya gak high hope sih ke kuis. Tapi kalau tugas harapan tinggi pasti banget karena kan bobotnya paling gede. Ya, kalau ini agak nambah sedikit ya. Kan tugas kan kadang-kadang ada kayak presentasi. Nah, itu gimana tuh indikatornya kan? Presentasi. Nah, ya. Kalau tugas presentasi, gimana ya? Itu kan kelompok ya berarti ya. Iya, Kalau kelompok, presentasi. kelompok. Itu sih lebih ke kayak misal dapat nih tugas, terus kita kayak biasanya kan ngasih tahu kayak ini kira-kira outline-nya apa, terus kita kayak lihat materinya. Setelah kita bagi-bagi tugas, kalau udah kan nyusun PPT tuh. Pas nyusun PPT, biasanya tuh kayak pokoknya yang bagiannya apa dipelajarin. Nah, latihannya masing-masing aja dulu. Nanti tinggal disambungin aja tuh gimana cara apa pas kita as tim maju ke depan itu kayak gimana, itu kita sambunginnya pas udah kayak H-1 atau hari H, tergantung si kelompoknya mereka sibuk atau enggak. Kan kadang dapatnya yang sibuk semua jadi semuanya deadline gitu kan tiba-tiba. Gitu sih. Jadi kalau kelompok kadang tuh naluri sendiri gitu kayak presentasi tuh kan, presentasi itu kan hal yang bisa dibilang kadang serem banget, kadang enjoy banget gitu, kayak gila gue ngomong materi gue jadi gini guys, materi itu gini gitu kan. Apalagi menguasai kan. Iya, apalagi kalau udah masuk kan pede banget kayak gue mah gampang, tinggal merem dikit juga selesai gitu presentasinya. Gitu sih. Jadi buat indikatornya sendiri itu aku lebih ke yang penting materinya tersampaikan. Kalau misalnya emang gak perfect banget gitu ya udah nggak apa-apa, yang penting tergantung sikon. Kalau emang semuanya lagi pada sibuk dan apa ya gak bisa persiapin yang matang, aku bakal kayak yaudah standarnya jangan terlalu high, kita bikin standarnya yang agak rendah aja. Tapi kalau emang semuanya waktunya kosong dan semuanya ngerti materi tapi hasilnya tapi bikinnya nggak bagus, pasti bakal kayak jangan guys, kita harus bisa yang lebih bagus, terus kayak dimaksimalin gitu. Kalau misalnya nih masih ada yang tadi masih nyambung, kalau dari Banu sendiri presentasi itu buat sendiri ya, kayak wah nih bisa nih gue juga kayak kalau presentasi itu baca teks di handphone atau ngomong langsung yang ada di kepala gitu? Sebenarnya ada nggak sih trik dari Bandung gitu untuk presentasi gitu? jujur gue kalau presentasi gue dulu payah banget. Gue tuh dulu presentasi tuh kayak paling takut karena kan gue takut dilihat orang yang faktor imigran gitu ya. Jadi takut dilihat orang kan di sini. Banyak ya. Iya, apalagi rame kan. Terus apalagi kan sekarang kuliah kan banyak cowok kan, bukan bener-bener presentasinya kan perbandingannya banyak cowok banyak banget kan, jadi kayak agak takut dikit gitu kan. Jadi kalau misalnya presentasi prefer enaknya ya nggak baca dari HP. Enakan tuh yang kayak kita lihat di PPT ya udah apa yang kita pelajarin keluarin aja gitu dari mulut. Yang penting tuh terstruktur. Soalnya tuh kalau baca dari HP, ntar kalau misal kita udah beda dari HP kita kayak tau gak sih kayak itu nge-lag. Karena lu tergantung sama HP. Tapi kalau misalnya gitu, mendingan ketergantungan PPT, mendingan ketergantungan PPT daripada ketergantungan HP. Gitu. Kalau HP itu biasanya kayak MC gitu sih. Tapi kalau presentasi prefer PPT aja gitu. Alangkah baiknya materinya dipahami dulu ya. Betul. Iya, walaupun bahasnya jelek tapi nggak apa-apa, yang penting tersampaikan. Kan tujuan utamanya deliver. Sama guys, kalau dari gue sih, kalau dari gue itu dosen biasanya lebih suka mahasiswa presentasi itu langsung kita yang ngomong, nggak ngeliat HP. Betul itu. Soalnya kayak pesannya kita tatap muka gitu, kayak ngejelasin materi apa yang pengen kita sampaikan. Kan kalau dari HP kesannya kita ngomong sendiri, bener nggak sih? Bener, biar ada eye contact interaktif gitu. Nah, iya, benar. Halo Spruda, kembali lagi di Sprudcast, Spruda Podcast. Oke, Banun, balik lagi kita pertanyaan tentang kamu tuh belajarnya tuh lebih ke arah sendiri, individu atau secara berkelompok sih, Banun? Bagaimana? Oke, sebenarnya tuh kalau buat belajar prefer sendiri atau kelompok, aku sebenarnya suka dua-duanya. Karena ada beberapa pembelajaran yang kayaknya kalau belajar sendiri tuh terlalu berat, kayak atau enggak
tergantung kayak kebutuhan gue harus ngerti ini dalam waktu sehari gitu, kayak Oh, misal iya, kita mau betul, kuis. betul. Kalau terus kayak mau belajar sendiri pun kayak bingung harus mulai dari mana. Oh. Nah itu bisa tuh ke kelompok belajar gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau tanya mending belajar sendiri atau bareng-bareng, saranku kalau emang suka belajar sendiri Iya. nggak apa-apa, belajar sendiri aja dulu gitu. Cuman Hmm. kalau di kuliah itu sebenarnya itu punya teman kelompok belajar tuh harusnya apa ya, harus ada gitu. Ya, Karena betul, betul, betul. kalau di kuliah itu kan sistem berpikirnya tuh udah bukan individual tapi betul, betul. asosial. Jadi Betul. kalau belajar kelompok itu kita juga bisa belajar gimana caranya kita bisa berpartnership atau gimana cara kita teamwork gitu. Jadi sebenarnya itu dengan belajar berkelompok itu sebenarnya enak aja. Jadi kayak misalnya kita udah belajar A nih, ternyata kalau kita belajar sama Jidan gitu, gue bisa ngerti ternyata ada 2A sama dengan apa gitu. Oh kalau gue belajar sama Wisnu ternyata A pangkat B sama dengan ini loh gitu, kayak oh jadi banyak, justru jadi banyak apa ya, ilmu itu bisa meluas Iya. dan bisa bervariasi. Oh, jadi jadi bisa sambil sharing-sharing gitu ya. jadi Bisa kan berkembang juga. iya kan lebih hemat ya. Iya, Gue udah betul. ngerti materi A, Wisnu yang B, Zidan yang C. Kalau Betul, kita betul. ngumpul, kita udah sama-sama A B C gitu. Iya. Itu kan enak aja gitu belajar ya. Bisa bertukar semangat juga. Tapi some case kita harus punya skill yang harus kita belajar dulu sendiri gitu. Iya. Kayak mau kelompok tapi gak ngerti apa-apa, ya sometimes kita bisa cepet catch up ya. Tapi kalau misal semua itu udah di level 90 dan kita di level 60 kan kayak susah buat catch up kalau kita Benar, ngumpul dan benar. belajar gitu. Jadi tetap sih kalau emang lebih baik sih kalau dari aku pribadi, aku sukanya dikombinasi gitu. Jadi ntar latihan sendiri, jadi pas udah ke belajar berkelompok itu kayak lebih dapat lagi gitu. Jadi kayak benar-benar bisa catch up dan bisa lebih apa ya, kita saling menaikkan level pengetahuan lagi. Oh, Jadi ya sama-sama benefit. Jadi gitu ya guys ya. Kalau misalnya kalian suka belajar sendiri, jangan sendiri juga. Kita juga harus bersosialisasi kayak belajar berkelompok. Kan mungkin Betul. dengan kita belajar dengan kawan-kawan kita lain, kita dapat info yang mungkin kita nggak tahu atau Ya. mungkin ada yang miss infonya bahkan. Benar. Yang berkelompok juga mungkin ya bisa dikembangin diri sendiri dulu. Iya. Boleh Benar ditiru sih. ya guys ya, Iya. cara pembelajaran ini. Ya. Saya mungkin sih berkelompok biar saling sharing. Nah, Benar. untuk berikutnya pertanyaannya di Bandung, ada nggak sih kayak pesan-pesan untuk apalagi anak minyak yang baru masuk angkatan 23 gitu, kayak bertahan di teknik minyak yang bisa dibilang matkul berat gitu. Oke. Oke, sebenarnya gue bukan nakut-nakutin. Ya. Apa yang kalian hadapi itu sebenarnya nggak ada apa-apanya sama semester atas. Oke. Tapi itu bukan alasan buat kalian tuh buat takut gitu. Justru jalan itu sebagai semangat gitu, acuan buat kalian terus belajar. Karena sebenarnya itu apa yang kita pelajari di semester 5, semester 6, semester 7, 8 sampai bahkan kita lulus, Ya. semua tuh back to basic. Kan kalau di semester 1 itu kan belajar kayak fisika dasar, kimia dasar, PTBE dan lain-lain. Kayak udah basic dan ada sedikit pengantar petroleum engineer. Minimal ke FTEP lah atau minimal ke dunia energi gitu kan. Nah, jadi menurutku sih semangat aja, karena kalau misal kita belajar terus kita kayak muat, gila gue gak cocok deh sama engineer. Belum tentu sebenarnya, itu tuh hanya fase sementara aja. Kayak semester 1 seneng-seneng nih, gila gue mabang sangat banget. Semester 2 tuh udah kayak, wah gila tata tertekan banget ya dapat. Kita semester 2 ada apa sih, kayak CPS lah dan Betul. lain-lain gitu. Itu tuh PPDB. kayak iya, PPDB. bener-bener itu PPDB, kayak bener. itu semester 4. Iya, PPDB. depan. Iya, maksudnya kayak kalkulus dan lain-lain itu sebenarnya akan terulang-ulang terus. Jadi kalian tuh jangan takut sama semester atas, karena di semester 3 pun sebenarnya kita belajar ke hal yang sama kayak di semester 1 dan 2. Soalnya itu kayak pengulangan. Even yang kayak propstat itu kan orang yang paling takut ya kayak gitu. Awas lu ya, semester 3 ada propstat. Santai aja. Dulu juga kita kan suka ditakutin kan. Ya, bener. Pokoknya tuh semester 3 ada propstat, semester 4 ada TPDP, lu jangan mau, lu capek gitu. Ya gak usah gitu. Emang awalnya kan kayak gila, kata abang gini ya, wah gila, gue harus takut nih. Jadi itu justru kalian tuh harus semangat, karena kalau kalian udah dikasih tahu spill nih, hati-hati ada TPDP, artinya apa? Kalkulus lo harus bisa gitu sebenarnya acuannya harusnya. Iya. Berarti ditanggapinya positif ya, udah dapat info ada matkul apa, kitanya Iya. wah jadi mempersiapkan nih gitu. Soalnya kalau udah ngerti tuh sumpah fun. Kalau udah ngerti fun banget. Dan kalau nggak ngerti, lo jangan kecil hati, karena gak akan berhenti di saat itu. Belajar itu nggak akan berhenti sampai kita meninggal pun di akhir hayat. Kita kan terus belajar walaupun dari hal lain. Jadi santai aja ngadepinnya. Kalian tuh jangan memikirkan hal-hal negatifnya aja, tapi lihat dari sudut pandang lainnya gitu loh. Think out of the box. Dengar Semua tuh. ada benefit.
Berarti jalanin aja ya. Ya jalanin aja dulu Oh, gitu. betul. Ntar juga enjoy. Dengerin ya guys ya, itu ya guys. Itu termasuk untuk anak 23 ya. Iya, yang baru masuk. Maba baru masuk tuh ya kan. Ya. Bagus juga nih saran dari Kak Banun ini ya kan. Iya. Untuk ditiru. Mantap. Nah, sebagai wah nggak kerasa ya udah kelewat bermenit-menit. Sebagai penutup kita, ada nggak sih 1-2 kata atau pesan dari Kak Banun Ya. untuk para penonton setia Sproutcast ini ya kan? Ya, oke. Kalau buat pesan sih aku lebih mau ke pesan kalau misal kuliah tuh kayak jalanin aja gitu. Jangan terlalu dibawa beban, jangan terlalu stres. Semua tuh udah jalannya, semua tuh udah ada plannya Allah yang atur. Jadi yang penting tuh kalian udah ikhtiar, udah usaha, udah sabar, dan jangan lupa tuh berdoa karena berdoa tuh sangat penting. Dan ya banyak berbuat baik lah gitu, karena kan kita nggak tahu kapan kita akan membutuhkan pertolongan orang kan Jangan lupa sebenarnya. berdoa guys. Iya, jadi sama ini sih jangan menyepelekan apapun itu. Kayak misal kita belajar ini nggak penting gitu, atau kita kayak nyepelein dosen atau misal kita nyepelein kelas gitu. Itu Wah, itu jangan parah sih, banget. Jangan guys. supaya Itu jangan. Jangan ditiru guys. Karena Macam entah kayak- kenapa semua usaha tuh bakal ada hasilnya gitu. Betul, Gak ada betul. usaha yang sia-sia. Ya aku pernah ngalamin kayak masa iya ini gue capek-capek gak ada hasil gitu. Mungkin nggak sekarang, nanti gitu. Ya, Kita betul. sadarnya nanti gitu. Betul, Selama betul. ini kita dapat nikmat tapi kita aja nggak sadar kalau itu tuh nikmat yang udah Allah kasih gitu. Betul, betul. Sama udah sih yang penting tuh sopan, jangan lupa have fun, jangan cuma Oke. belajar doang, jangan workaholic. Betul. Karena kita adalah manusia sosial yang Oke. harus fun juga. Maintenance stres kita tuh harus diatur gitu. Oke. Jangan lupa belajar terus diiringi dengan doa ya guys ya. Betul. Ya. Oke, cukup. Dan untuk sampai sini saja pembahasan kita untuk podcast hari ini. Kami harap dari aku sama Wisnu informasi yang podcast hari ini dapat bermanfaat buat kalian para penonton dan menjadi inspirasi untuk kalian juga. Betul. Terima kasih telah mendengarkan dan bergabung dalam diskusi kami. Diskusi yang pendek dan seru sekali dan banyak bermanfaatnya guys. Ya, tamunya juga Jangan- mantap ini. Oke, Ilmunya. jangan lupa mendapatkan info terbaru tentang episode terbaru kami di episode kedua Sproutcast. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa Like, Komen. subscribe untuk YouTube-nya High Times Bruda ya guys. sampai jumpa, see you. See you. Bye-bye.